Radio Misteri Nini Pelet. Siapa itu? Siapa? Aku. Datanglah. Datang. Dewi. Misteri Nini Pelet, sebuah kisah sensasi kemisterian Gunung Ciremai di seputar Linggarjati pada abad ke-14, di mana muncul makhluk siluman ular berkepala manusia yang konon jelmaan nenek tua pengobat keluarga Keraton Kesultanan Cirebon kala itu, bernama Nini Pelet. Naskah disusun oleh Ari Hidayat, teknik dan montase Moko ACB, dengan sutradara Dian Pertiwi. Datang. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode kedua dengan judul Bangkitnya Mayat Nini Pelet. Dikisahkan bahwa bidari yang melihat Manggala, pemuda bekas kekasihnya, di warung Pak Badar, dia merasa khawatir dan sedih. Pikirannya kembali pada masa lalunya. Sementara Jail Singgih yang sudah tahu akan hal itu, dia seperti tidak bisa berbuat banyak. Namun, dia hanya bertindak bijaksana terhadap istrinya itu. Aku tidak mengira kalau Kakang Manggala akhirnya kembali ke desa ini. Tapi aku tetap tidak bisa menerima dia kembali sebagai kasihku. Aku kini sudah menjadi istri orang lain. Itu salah dia. Dia terlalu lama pergi meninggalkan aku. Tidak. Aku tidak bisa. Bagaimana dengan perasaan Kakang Jail Singgih? Aku takut, aku khawatir Kakang Manggala datang menemui aku. Dia orang yang keras. Widari nampaknya sulit menerima kenyataan yang harus dihadapinya. Dia khawatir sekali dengan Manggala, bekas kekasihnya itu. Aku benar-benar melihat Widari di warung Pak Badar, Paman. Dia sedang bersama Jail Singgih, laki-laki itu. Bersabarlah, Manggala. Jangan turuti keinginanmu itu. Relakan Widari. Dia itu memang bukan jodohmu. Kau harus mengerti. Kau sudah jauh dewasa. Apalagi kau orang yang baru pulang merantau. Tentunya kau banyak mengerti segala persoalan yang harus kau hadapi. Saya mengerti itu, Paman. Tapi ini menyangkut perjuanganku. Perjuangan manusia. Hakikat hidup yang bisa dirubah. Aku berusaha untuk bisa mengawini Widari. Bertahun-tahun aku pergi hanya karena untuk mempersiapkan waktuku. Itu usaha manusia, Manggala. Tapi bukan berarti ditentukan kita sendiri. Kau bisa buktikan. Kau berusaha untuk memperjuangkan, merubah hakikat hidupmu untuk bisa mengawini Widari. Tapi kenyataannya kau tidak bisa menentukan keinginanmu sendiri. Itu belum aku usahakan, Paman. Aku belum bertemu Widari, Paman. Tidak ada gunanya kau menuruti nafsu. Aku harus bertemu dengan Widari. Dia harus menjadi milikku, Paman. Satu hal yang mustahil, Manggala. Ingat, Paman tidak suka melihat kejadian yang Paman tidak inginkan. Kau bisa mencintai Widari, tapi bukan berarti harus memiliki. Dia kini sudah sah menjadi istri orang lain, Manggala. Saya pergi dulu, Paman. Kau mau kemana, Manggala? Menenangkan pikiran saya. Manggala, kau memang keras. Pak Dalil
nampaknya merasa tidak bisa menasihati Manggala. Dia berpikir kalau keponakannya keras kepala, meski dia sudah berusaha memberi pengertian agar Manggala tidak lagi menemui bidari. Sementara itu, di puncak gunung tempat Nini Pelet nampak baru pulih kedua matanya yang terkena ilmu kala jenget sinar biru Ki Buyut Mangutapa itu. Kedua mataku kini sudah pulih kembali. Aku sudah tidak merasakan sakit lagi pada kedua mataku ini. Dan penglihatanku sudah nampak jelas lagi. Ki Buyut, tunggulah pembalasanku. Ini aku sudah tidak ragu lagi bahwa kau masih hidup. Dan kau ternyata berada di sekitar sungai dekat air terjun itu. Sementara itu, di dalam gua, di mana terdapat Restu Singgih, Cukup. Kalian sudah nampak menguasai jurus-jurus silat yang kalian tirukan dari gambar-gambar yang ada di dinding gua ini. Tapi masih banyak lagi jurus-jurus yang belum kalian pelajari. Di dinding gua ini banyak gambar-gambar jurus-jurus silat milikku. Nantinya kalian bisa menirukan gerakan-gerakan itu. Nah, sekarang beristirahatlah kalian. Terima kasih, Eyang. Eyang, kami pamit akan istirahat ke depan sana, Eyang. Ya, silahkan. Beristirahatlah. Terima kasih, Eyang. Ayo, Nilam, kita ke depan sana. Nilam, entah sudah berapa lama kita berada di dalam gua ini. Rasanya aku sudah rindu juga dengan kampung halamanku. Iya, aku pun demikian, Restu. Tapi semenjak kepergianku dari kampungku, banyak hal yang aku dapati, terutama di dalam gua ini. Karena tempat inilah pengembaraanku yang terakhir. Ya, aku kini sudah menemukan orang yang aku cari. Lalu, amanat apa yang pernah kau katakan padaku? Barangkali amanat itu ada pada Eyang. Iya, mungkin peti yang aku temukan itulah amanat untukmu, Nilam. Kau menemukan peti apa? Peti wasiat. Peti itu indah sekali bentuknya. Dan terdapat sebaris tulisan yang ditujukan untuk seorang gadis dari keturunan Eyang. Yang tentunya adalah kau. Entahlah, aku juga belum tahu. Tapi aku yakin, kalau peti itu memang amanat yang kau bawa dari kakekmu itu. Nilam, kau tahu, peti itu benar-benar aneh. Sulit untuk dibuka. Padahal aku sudah berusaha dengan ilmu tenaga dalamku. Tapi sia-sia saja. Ya, Eyang memang segala sesuatunya membuat kita aneh. Dan kini kita beruntung sekali, karena kita jadi mengetahui akan segalanya. Terutama tentang Nini Pelet, musuh besar Eyang itu. Dialah orang yang bakal kita hadapi nantinya. Ternyata orang itu sudah mati bersama Eyang. Ya, jadi mereka semua bangkit kembali hanya untuk saling balas dendam. Luar biasa. Itulah ketinggian ilmu. Tapi Eyang orangnya rendah diri. Beliau itu memang bijaksana. Kita ini beruntung sekali diangkat jadi murid beliau. Yang jelas, semua itu dia lakukan karena beliau tidak suka akan kejaliman yang diperbuat musuhnya itu. Jadi, kita inilah yang... Sani, apa kau sudah tahu tentang kedatangan Manggala, keponakan Pak Dalil? Belum, Ki. Memangnya kenapa? Tidak apa-apa.
Aku kemarin bertemu dengan dia. Aku kira dia itu siapa. Oh, iya. Apa Ki Gede juga sudah tahu tentang munculnya seorang nenek bungkuk itu? Nenek bungkuk? Iya. Siapa dia? Namanya Nenek Kliwon. Orang yang menakutkan, Ki. Serem. Pokoknya kalau kita melihat malam hari, wah, kita bisa mengira dia itu siluman. Kenapa orang-orang tiba-tiba ketakutan begitu, Ki? Mereka semua lari ketakutan. Ada apa ya? Aneh. Ki, lihat itu. Seorang nenek bungkuk. Itulah dia Nenek Kliwon yang baru saja saya katakan, Ki. Benar sekali. Orang itu menakutkan sekali. Mungkin orang-orang takut karena ada dia. Iya. Wah, siapa ya nenek bungkuk itu sebenarnya? Sepertinya bukan orang desa ini. Iya, dia memang bukan orang desa ini, Ki. Lucu. Mereka semua lari ketakutan melihatku. Siapa kau, Nenek? Dan mau apa kau mengganggu orang-orang di sini? Nenek Kliwon, pergilah kau dari tempat ini. Ayo, mereka takut melihatmu. Rupanya kau si tolol itu ya. Lucu sekali. Kau mau mengusirku, tolol? Hah? Kau berani denganku? Lucu sekali. Nenek Kliwon, ayo, pergilah kau. Salib. Iya, Ki. Ayo usir nenek itu. Dia mengganggu orang-orang di sini. Nenek Kliwon, pergi kau. Ayo pergi. Si tolol berani mengusirku. Bisa-bisa aku hajar kau nanti ya. Hah? Nenek Kliwon, bandel bener kau. Ayo pergi. Kurang ajar. Rupanya kau membuat aku marah juga. Rasakan ini. Ma, aduh, ampun, aduh. Turunkan aku. Turunkan aku. Ampun, Nenek Kliwon, ampun. Salib bergantung-gantung di atas sinar itu. Aneh, hebat sekali nenek bungkuk itu. Ampun. Turunin dong, Nenek. Turunin, Nek. Aduh. Ampun. Tidak lagi-lagi, Nek. Turunin, Nek. Lucu sekali. Si tolol bergelantungan. Tolol. Kini kau akan aku turunkan ya. Si tolol jatuh nyungsep. Lucu sekali. Sialan. Jantungku sampai nyambung. Sakit sekali rasanya dadaku ini. Kau tidak apa-apa, Salib. Ayo, bangunlah, ayo bangun. Anda sedang mendengarkan serial Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di channel Mari Memori aku bangunkan, ayo. 80. Ya. Aduh. Nenek bungkuk itu tidak ada, Ki. Ya, dia sudah pergi. Nenek brengsek. Pinggangku sakit. Dadaku hampir remuk. Widari, kau melamun? Kakang. Dari mana, Kakang? Dari ladang. Ini, aku bawakan buah jeruk untukmu. Rupanya sudah panen buah, Kakang. Iya. Oh ya, bagaimana kabarnya tentang pemuda itu? Jangan bicarakan soal itu lagi, Kakang. Aku sekedar ingin tahu, Widari. Kau istriku. Aku takut kau ada apa-apa. Justru aku yang takut terjadi salah paham nantinya. Kakang sudah mengerti sendiri. Dan Kakang sudah tahu kalau pemuda itu adalah bekas kasihku dulu. Jadi benar dugaanku itu? Iya, tapi itu dulu, Kakang. Dulu dan kini tidak ada bedanya, Widari. Cinta tak pernah berubah. Sudahlah, Kakang. Masa lalu itu sudah aku lupakan. Iya, seperti juga Kakang dengan Dewi Sumbi itu. Kakang sudah berusaha untuk bisa melupakannya, bahkan membencinya. Maafkan aku, Widari.
Aku mendesakmu karena aku sayang padamu. Kau adalah wanita yang baik bagiku, Widari. Aku takut kehilangan kamu. Kakang pun baik padaku. Mari Kakang, kita makan jeruk ini. Iya, mari. Tambah airnya lagi, Pak. Oh, ya, ini. Oh, terima kasih. Siapa ya anak muda itu? Wah, aku kok baru melihatnya. Pak, itu yang di botol itu apa? Yang itu? Arak, Den. Arak? Iya. Kenapa tidak bilang sejak tadi? Berikan aku sebotol arak itu. Ya, baik, Den, baik. Sebentar saya ambilkan ya. Rupanya warung ini menjual arak. Kalau aku tahu sejak tadi. Ini, Den, araknya. Iya. Terima kasih, Pak. Nikmat sekali arak ini. Oh, Pak, apakah Bapak memang menyediakan arak untuk dijual? Ya, saya memang menjualnya. Sudah lama kok, Den. Warung ini memang sudah lama sekali dikenal sebagai tempat minum dan main kartu, Den. Oh, begitu. Iya. Tapi kenapa kini sepi? Ya, mungkin karena masih terlalu siang, Den. Biasanya ya, Den, ya, langganan saya, Den Jail Singgih itu yang sering datang kemari. Tapi karena Den Jail Singgih itu sudah kawin, ya, kini dia tidak pernah lagi datang kemari. Jail Singgih? Iya, betul, Den. Iya. Apa Aden kenal dengan orang itu, Den? Aku tidak kenal orang itu. Oh, dia itu orang terhormat di desa ini, Den. Dia belum lama kawin dengan Widari, ya, keponakan Pak Dalil. Widari itu kawin karena terpaksa. Dia itu sebelumnya telah itu loh, Den, usak-usak dipaksa itu. Diperkosa, ya. Iya, diperkosa dengan Den Jail Singgih itu. Jahanam. Benar-benar laki-laki bajingan. Dia telah merebut kebahagiaanku dengan cara begitu. Aku tidak bisa menerima begitu saja. Aku tidak rela Widari menjadi miliknya. Aku akan menghajar orang itu. Mungkin itu dia rumahnya. Iya, aku yakin. Itu pasti rumah Jail Singgih. Rumah itu besar. Bentuknya seperti pendopo kadipaten. Nampak seperti apa yang dikatakan pemilik warung itu. Aku akan masuki saja halaman rumah itu. Pintu rumah itu tertutup. Jail Singgih pasti ada di dalam. Itu ada dua orang laki-laki tengah menuju kemari. Barangkali di antara orang itu adalah Jail Singgih. Selamat siang, Den. Siapa kau ini? Aku Manggala. Kalian siapa? Apa kalian pemilik rumah ini? Kami juga termasuk penghuni rumah ini. Kau siapa sebenarnya? Dan apa keperluanmu datang kemari? Aku ingin bertemu dengan Jail Singgih. Apakah di antara kalian yang bernama Jail Singgih ada? Den Jail Singgih sedang keluar. Kami berdua pembantunya. Rupanya kalian hanya pembantunya. Aku ingin bertemu Jail Singgih. Kemana dia? Den Jail Singgih sedang ke ladang. Kalau kau penting sekali, sebaiknya kau tunggu saja. Istrinya ada di dalam. Istrinya? Iya, Den Ayu Widari. Sebaiknya kau temui saja istrinya itu. Barangkali kau bisa sampaikan pesanmu itu. Widari. Rupanya dia ada di dalam rumah ini. Den Manggala, kalau kau memang benar-benar merasa penting dengan Den Jail Singgih, sebaiknya kau masuk saja dulu ke dalam. Kau bisa tunggu kedatangan Den Jail Singgih. Sebentar lagi juga dia pasti kembali. Iya, Den.
Masuk saja. Itu berarti aku akan bertemu Widari. Ya, sebaiknya aku masuk saja ke dalam. Manggala nampak sudah mengerti kalau dirinya akan bertemu Widari. Namun sebelum dia masuk ke dalam, tiba-tiba muncul dari dalam rumah itu Widari yang sangat terkejut melihat Manggala. Kakang Manggala. Widari, kau. Manggala dan Widari nampak saling terkejut. Keduanya berpandangan lama sekali. Namun Widari merasa tidak kuat dengan hal itu. Bibirnya yang akan bicara bergetar. Kemudian... Widari, tunggu. Widari seperti marah. Dia masuk dan menutup pintu itu keras-keras. Askom, nampaknya orang itu sudah saling kenal bersama Den Ayu Widari. Iya, aku curiga. Jangan-jangan mereka... sebaiknya kita lihat saja nanti. Hei, bolehkan aku masuk ke dalam? Iya, silakan. Terima kasih. Tidak. Kenapa sampai dia tahu bahwa aku di sini? Kenapa dia datang ke sini? Widari? Kau, Kakang Manggala. Ya. Kenapa kau datang kemari? Kau masih ingat denganku, Widari? Kau bisa menyebut namaku. Aku bahagia. Tidak. Cepat aku pergi, Kakang. Jangan temui aku lagi. Widari, aku datang ingin menemuimu. Lama sekali aku tak bertemu denganmu. Aku rindu, Widari. Aku rindu. Jangan kau ucapkan kata-kata itu, Kakang. Aku dan kau bukan lagi yang dulu. Aku kini sudah bersuami. Cepatlah kau pergi dari sini. Tidak. Aku tidak rela kau menjadi milik orang lain, Widari. Kita harus pergi dari sini. Kita akan kawin, Widari. Kakang. Tidak. Itu tidak mungkin. Aku telah bersuami. Aku kini sedang hamil. Dia bukan suamimu yang sah. Dia mengawinimu karena terpaksa, bukan? Dia telah memperkosamu, bukan? Tidak. Tenang, Widari. Widari, tenanglah. Aku akan membawamu pergi dari sini. Walau kau sudah bersuami, kau sudah hamil, aku akan tetap mengawinimu. Aku tetap mencintaimu, Widari. Jangan, Kakang Manggala. Kau akan menemukan kesusahan dirimu saja. Relakan aku. Aku tidak mau lagi kau sakiti. Aku sudah cukup menderita ditinggalmu. Pergilah kau. Biarkan aku hidup bersama suamiku. Widari, tataplah kedua mataku. Baca, pilih pikiranmu. Aku tidak akan pernah goyah. Aku tetap mencintaimu, Widari. Aku memang salah telah meninggalkanmu. Tapi bukan untuk selamanya. Aku pergi untuk persiapan perkawinan kita. Masa depan kita. Rumah tangga kita. Anak-anak kita. Kau mengerti, Widari? Tapi kau terlambat. Itu tidak mungkin bisa kau wujudkan bersamaku. Aku tidak mau merusak kebahagiaanku sendiri. Aku tidak mau mengecewakan Kakang Jail Singgi. Meski aku tahu kalau perkawinanku dengannya akibat ulahnya itu. Tapi akhirnya aku mengerti, Kakang, bahwa Kakang Jail Singgi sangat sayang padaku. Dia sangat mencintai aku. Aku tidak bisa menodainya. Pergilah, Kakang. Cepat pergi. Jadi kau tetap tidak mau dengan segala yang aku ucapkan tadi? Jelas itu tidak mungkin, Kakang. Harus mungkin, Widari. Tidak. Aku mohon Kakang Manggala jangan merusak kebahagiaan yang sudah aku bangun ini. Aku mohon Kakang bisa mencari wanita lain yang bisa Kakang jadikan sebagai pendamping. Kakang masih muda, tampan dan gagah. Kakang akan mudah mendapatkan gadis cantik. Pergilah, Kakang. Jangan ganggu aku. Relakan aku. Widari, hanya sejauh itukah cintamu terhadapku? Bertahun-tahun aku menunggu saat-saat yang aku dambakan. Hidup bersamamu. Tapi akhirnya malah seperti ini. Aku tidak rela, Widari. Aku tidak rela kau jadi milik orang lain. Kau harus ikut aku pergi dari sini. Mari, Widari. Tidak, jangan, Kakang. Lepaskan aku. Sadarlah, Kakang. Kau harus ikut aku. Jangan, Kakang. Tidak. Lepaskan aku. Manggala terus berusaha menarik tangan Widari untuk ikut bersamanya. Namun Widari berusaha menahannya. Tapi tiba-tiba... Kakang
Jai Singgi. Tolong aku, Kakang. Hei, siapa kau? Lepaskan istriku, cepat, lepaskan. Rupanya kau dari sini. Laki-laki bajingan itu. Kau siapa? Kau masuk tanpa izinku. Lepaskan istriku, lepaskan, cepat. Dia calon istriku. Kau telah merebut kebahagiaanku. Kau merebut masa depanku bersama dia. Tutup mulutmu. Aku harap lepaskan istriku itu. Dan kau keluar dari rumahku ini. Aku akan keluar dari rumah ini. Tapi harus bersama perempuan ini. Lepaskan aku. Kau hanya ingin mencari keributan. Kalau kau tetap memaksa keinginanmu, aku terpaksa akan menghajarmu. Rupanya kau berani berkata sombong. Kau pikir aku takut dengan gertakanmu itu? Rupanya kita perlu mengadu kekuatan. Aku berhak melindungi istriku. Mari kita keluar. Kau mengajakku berkelahi? Itu memang yang aku harapkan. Laki-laki bajingan. Kita buktikan siapa di antara kita yang sebenarnya laki-laki bajingan. Aku yang akan melindungi istriku yang sudah siap aku kawini. Atau kau yang akan membawa pergi istriku. Ayo kita keluar. Ayo kita keluar. Ayo. Jail Singgih dan Manggala lalu keduanya keluar. Sementara Widari mengikutinya dengan perasaan penuh khawatir dan cemas. Setelah mereka berada di luar, Manggala dan Jail Singgih nampak saling berhadapan. Aku ingin melihat sampai sejauh mana kepandaianmu dalam berkelahi ini, Aku tidak bisa berkepandaian berkelahi. Tapi kau jangan sombong, anak muda. Hati-hatilah kau. Lihat ini. Sombongnya anak muda itu. Tapi gerakan-gerakan jurus silatnya aku akui. Dia gesit dan hebat nampaknya. Ayo, kita mulai. Lihat. Hai. Manggala yang benar-benar emosi. Dia terus menyerang dengan tendangan dan pukulannya ke arah Jail Singgih. Jail Singgih berusaha menghindari serangan-serangan itu. Namun satu ketika, mendadak sebuah tendangan yang cukup dahsyat telah mengenai tubuh Jail Singgih. Jail Singgih terkena tendangan Kakang Manggala. Dia terdorong dari... Kau memang hebat, anak muda. Tapi aku belum menyerah. Kita masih harus terus berkelahi. Ya, kalau perlu, sampai aku bisa menewaskanmu, kau harus mampus di tanganku. Karena kau telah merebut kekasihku. Terserah apa maumu. Tapi kita lihat kenyataannya nanti. Ayo. Baik, majulah kau lagi. Ayo, aku yang akan menyerangmu lagi. Perkelahian kali ini benar-benar menegangkan dan seru. Jail Singgih nampak mulai bergairah untuk berganti dengan serangan-serangan baliknya. Keduanya seringkali melompat tinggi dan saling bertemu di udara. Kali ini Manggala merasa tersudut hingga satu ketika dia terkena pukulan Jail Singgih yang cukup keras sekali. Pukulanmu cukup berbahaya, tapi aku belum menyerah. Hati-hatilah kau. Pemuda itu berpikir cepat sekali. Aneh. Apa yang dia akan lakukan? Pemuda itu menjadi banyak. Oh, ya. Mereka mengelilingi aku. Itu pasti hanya bayangan dirinya. Ya. Pemuda itu menggunakan ilmu bayangan. Pemuda itu dari dirinya itu. Karena banyak sekali bayangan-bayangan dari pemuda itu. Aku akan mencoba menerobos di antara mereka. Aku akan menghajarnya. Jail Singgih mendadak menyerang bayangan-bayangan Manggala yang mengelilingi dirinya itu. Dia menghajar dan menendangi bayangan-bayangan itu. Namun usahanya itu sia-sia. Karena yang dipukul dan ditendangi itu hanyalah bayangan. Kau tidak akan bisa mengetahui hidupmu yang sebenarnya. Pukulan dan tendangan itu akan sia-sia saja. Apa menggunakan ilmu baik ini? Dia harus aku beri pelajaran.
terduga-duga. Mendadak dari mulut Jail Singgi menyembur asap berwarna kuning. Asap itu terus menyembur dengan dahsyatnya, lalu menyelimuti bayangan-bayangan Manggala yang mengelilingi dirinya itu. Manggala yang diselimuti asap yang menyembur dari mulut Jail Singgi. Dia nampak merasa kedinginan. Dia merasa tubuhnya menggigil. Kini kau rasakan ilmu bayu kenikku itu, ha? Bayangan-bayangan anak muda itu ini sudah lenyap diselimuti asap kuning bayu kenikku. Kakang Manggala terkena pengaruh asap ilmu bayu kenik Kakang Jail Singgi. Dia nampak membeku tubuhnya. Oh, anak muda itu nampak sudah tidak bisa bergerak lagi tubuhnya. Dia sudah terpengaruh pembekuan asap kuning ilmu bayu kenikku. Tubuhku tidak bisa bergerak sedikit pun. Tubuhku rasanya kaku sekali. Ini kau rasakan sendiri, pemuda sombong. Perlahan-lahan kau akan mati karena kedinginan. Kau licik. Pemuda itu menghilang. Kemana dia? Tadi aku melihat dia seperti dibawa oleh sosok tubuh. Tapi aneh. Kakang Jail Singgi, Kakang Manggala, kenapa tiba-tiba menghilang? Kemana dia, Kakang? Entahlah, aku sendiri heran. Tapi tadi aku melihat sosok bayangan muncul dengan tiba-tiba. Kemudian mendekati anak muda itu. Sosok bayangan? Siapa dia, Kakang? Aku tidak jelas melihatnya. Karena sosok bayangan itu cepat sekali berkelebat. Jadi, apakah mungkin Kakang Manggala dibawa lari oleh sosok bayangan itu? Itu bisa terjadi. Dan aku memang yakin kalau anak muda itu dilarikan sosok bayangan tadi. Widari, mari kita masuk ke dalam. Aneh, kok di luar sepi-sepi saja? Tidak ada yang mencurigakan. Iya, aneh ya, Den. Tapi kedengarannya tadi itu memang langkah kaki orang, Den. Pasti ada orang, Den. Barangkali orangnya sembunyi, Den. Iya, benar juga, Den. Mungkin dia tahu kita keluar, lalu dia cepat-cepat sembunyi, Den. Itu bisa saja. Tapi di mana dia sembunyinya? Ayo, kita periksa seluruh tempat ini. Iya, Den. Ayo, Askom, jalan. Kau saja duluan. Aku di belakangmu. Pengecut kamu. Sudah. Ayo, kalian ikuti aku. Iya, Den. Kalian berdua periksa ke arah sana. Aku ke arah kanan kuda itu. Ayo. Askom, kau duluan. Iya. Tenang saja. Awas. Tidak ada yang mencurigakan. Karena kuda ini sepi saja. Aku di sini. Ada suara dari depan itu. Iya, di dekat tumpukan rumput kandang kuda itu. Aku di sini, Den Jail. Suara itu mengundang namaku. Baru dia. Aneh. Kenapa dia tidak menampakkan dirinya? Hei, siapa di situ? Keluarlah. Maaf, Den. Aku bukan tidak mau menampakkan diriku. Tapi aku takut. Den Jail tidak akan mengenali aku lagi. Kau kenal dengan aku? Hei, siapa kau sebenarnya? Den Jail mungkin tidak akan ingat atau kenal denganku jika aku mengatakan terus terang padamu. Karena peristiwa itu sudah berlalu cukup lama sekali.
kau sepertinya menyimpan rahasia tentang diriku. Katakanlah, siapa kau sebenarnya? Tampakkanlah dirimu. Sebaiknya kita masuk ke dalam. Tidak baik kita bicara di tempat begini. Aku tidak akan menampakkan wajahku padamu, Denjail. Tapi aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku sebenarnya adalah pembantu Denjail. Pembantuku? Rasanya aku tidak memiliki pembantu lain selain Askom dan bedok itu. Denjail Singgi tidak akan ingat. Karena waktu itu Denjail masih kecil sekali. Kau jadi tahu aku masih kecil. Kau pasti banyak menyimpan rahasia ketahuanmu itu tentang keluargaku. Siapa kau? Jangan membuat aku penasaran. Kalau kau tidak menampakkan diri juga, aku yang akan mendekatimu. Dengan rasa penasaran, Jael Singgi lalu mendekati suara yang sembunyi itu. Namun ketika dia tiba di tempat itu, dia hanya sia-sia karena tidak menemukan orang yang dicari. Orang itu tidak ada. Dia menghilang. Padahal suara itu tadi dari balik tumpukan rumput ini. Siapa sebenarnya orang itu? Dia bilang dia pembantuku semasa aku kecil. Bagaimana, Den? Iya, Den. Apa Den Jael Singgi menemukan orang yang kita curigai, Den? Iya. Mana dia orangnya, Den? Apa sudah ditangkap, Den? Dia menghilang. Menghilang? Kok aneh? Apa makhluk siluman barangkali, Den, ya? Dia bisa menghilang begitu? Aduh, hilangnya bagaimana, Den? Hilangnya bagaimana? Dia hanya bicara padaku. Tapi dia tidak menampakkan dirinya. Lalu? Orang itu kenal denganku. Bahkan mengaku sebagai pembantuku semasa kecil. Tapi ketika aku akan dekati, dia menghilang. Aneh. Waduh, siluman barangkali dia, Den. Tapi kalau orang itu kenal dengan Den Jael Singgi, tentunya suatu saat dia pasti kembali lagi, Den. Entahlah. Tapi aku mengharapkan begitu. Di mana aku ini? Kenapa keadaanku di tempat ini gelap sekali? Iya, kini aku ingat. Semula aku pingsan karena pengaruh pembukuan ilmu itu. Ketika aku berkelahi dengan Jael Singgi, aku hampir-hampir mati membeku saat itu. Tapi siapa yang menolong aku dan membawanya ke tempat ini? Tempat ini seperti hutan. Iya, nampaknya memang hutan tempat ini. Aneh. Siapa orangnya yang membawa aku ke hutan ini? Ada suara langkah kaki. Suara langkah kaki orang menuju kemari. Barangkali orang itu yang menolongku dan membawanya kemari. Atau bukan. Sebaiknya aku sembunyi. Di tempat ini cukup aman dan tidak akan diketahui. Dari tempat ini, aku bisa melihat orang itu. Siapa dia sebenarnya? Anak bandel, kenapa kau sembunyi? Ayo, keluarlah. Aku membawa makanan untukmu. Ayo, keluar. Nenek memanggilku? Iya, kemari cepat. Kenapa kau sembunyi? Aku hanya ingin menyaksikan siapa sebenarnya orang yang menolong aku dan membawa aku kemari. Apakah nenek yang melakukan semua itu? Iya. Kau hampir saja mampus terkena pengaruh pembekuan ilmu Bayu Geni itu, tahu? Ilmu Bayu Geni? Iya. Jadi ilmu itu namanya ilmu Bayu Geni. Kalau saja tidak cepat aku tolong, kau sudah mampus, anak bandel. Ilmu itu sangat berbahaya. Bisa mematikan seseorang dalam waktu singkat. Terima kasih. Terima kasih aku ucapkan atas pertolongan nenek. Nenek siapa namanya? Aku Nenek Kliwon. Nenek Kliwon? Iya. Nenek ini aneh. Itu kalung apa, Nek? Kok gantungannya tengkorak manusia? Seram sekali.
Ini kalung jimat. Nah, ini aku bawakan buah-buahan untuk kita makan ya. Ayo, makanlah. Iya, Nek. Nenek baik sekali. Merepotkan saja. Tidak apa-apa. Anak bandel. Kenapa kau sampai bisa berkelahi dengan laki-laki itu? Ha? Oh, maksud Nenek Jail Singgi itu. Iya. Oh, jadi namanya laki-laki itu Jail Singgi. Iya, aku berkelahi karena dia telah merebut kebahagiaan masa depanku bersama kekasihku Widari. Dia telah menikahi kekasihku itu. Semenjak aku pergi mengembara. Padahal sudah sejak dulu aku telah merencanakan akan mengawini kekasihku itu. Aku sangat mencintai dia, Nek. Tapi dia kini sudah menjadi milik orang lain. Lucu sekali. Cuma persoalan cinta saja. Kau sampai berani mempertaruhkan nyawamu. Persoalannya bukan sepele itu, Nek. Saya melakukan hal itu karena perjuangan saya yang selama ini saya impikan. Itu harus hancur dengan laki-laki bajingan yang tidak aku kenal itu. Ternyata kekasihku Widari itu kawin karena terpaksa. Dia sebelumnya telah diperkosa laki-laki itu. Itulah yang lebih membuatku jadi marah, Nek. Petualanganmu cuma sebatas itu, anak bandel. Kau belumlah mendapatkan arti hidup sebenarnya. Pengembaraanmu yang lama itu tidak menjadikan dirimu dewasa. Kalau saja kau mau mengendapkan segala persoalan kekasihmu di masa lalumu itu, kau lebih sempurna mengartikan pengembaraanmu yang bertahun-tahun itu. Kau belum dewasa, anak bandel, belum. Saya tidak mengerti kedewasaan, Nek. Padahal usia saya sudah melebihi kedewasaan itu sendiri. Saya selalu ngambang dalam persoalan. Yang ada dalam pikiran saya hanyalah hidup bahagia dengan Widari. Makanya, saya berani melakukan apapun demi memiliki dia, Nek. Sudah. Jangan dipersoalkan lagi, anak bandel. Tenangkan saja pikiran. Kalian sudah bisa menguasai sebagian dari ilmu-ilmuku. Kalian sudah lulus dari berbagai pelajaran yang aku berikan. Ini, kita tinggal segera turun untuk mencari musuh-musuhku. Ampun, Nini. Untuk melakukan hal itu, kami selalu siap membantu. Tapi siapakah sasaran utama kita? Musuh utamaku, dia adalah Ki Buyut Manguntapa. Kita harus menemukan tempat persembunyiannya yang selama ini belum aku temukan. Nini, siapakah sebenarnya orang itu, Nini? Orang itu musuh besarku. Dia penghalang bagi kita. Dia harus kita musnahkan. Segera turun mencarinya. Baik, Nini. Kami siap. Bagus. Nilam, kau tentunya putus asa karena belum juga berhasil menutup sinar matahari dengan apa yang kita lakukan itu. Aku tidak pernah merasa putus asa. Apalagi yang aku lakukan sesuatu yang amat berguna. Justru aku akan terus berusaha untuk bisa kedua tapak tanganku ini bayangannya menutupi sinar matahari di lubang itu. Aku senang kalau kau berpendirian begitu. Restu. Kenapa? Apakah kita akan lama lagi di tempat ini? Kenapa tiba-tiba kau jadi seperti orang jenuh? Apa kau sudah tidak betah berada di dalam gua ini? Bukan itu maksudku, tapi tentang hubungan kita. Rasanya aku tidak bisa kita akan terus-menerus berdua. Kalau tidak segera kita resmi jadi suami istri. Kau ini sudah tidak tahan lagi ya? Kamu selalu bergurau. Bergurau apanya? Aku mengerti perasaanmu. Pokoknya
kau tidak perlu khawatir, istriku. Apa? Kau memanggilku istrimu? Iya. Apa kau tidak mau? Bukankah tadi kau menginginkannya? Kamu ngaco. Buat apa kalau cuma disebut saja begitu? Resmi kawin maksudmu? Ya nanti. Lihat saja situasi kita ini. Pokoknya nanti kau harus melahirkan anak. Kau menghayal? Menghayal untuk suatu rencana kan gak apa-apa. Siapa tahu kenyataan. Itu kan mau kita. Sudah. Aku ngantuk. Ya, kau tidur saja. Aku masih ingin menikmati air terjun. Ada apa itu rame-rame? Semua orang nampak saling berbisik sambil memperhatikan ke arah depan sana. Apa ya yang mereka lihat? Sehingga mereka nampak seperti ini. Rupanya mereka tengah membicarakan dan memperhatikan dua orang penunggang kuda yang tengah mengarah ke pasar ini. Iya, itu di depan sana itu. Nampak seorang laki-laki dan wanita. Masing-masing menunggangi kuda menuju kemari. Siapa ya mereka? Tapi nampaknya yang wanita itu aku seperti kenal. Rupanya wanita yang menunggangi kuda itu Nyai Dewi Sumbi. Iya, wanita itu ternyata Nyai Dewi Sumbi. Tapi pemuda yang bersamanya itu siapa ya? Nampaknya aku baru melihatnya. Pemuda itu nampak gagah. Dia mengenakan pakaian kehormatan. Mungkin pemuda itu kekasih Nyai Dewi Sumbi yang baru. Ya, karena kabarnya dia sudah lama tidak lagi berhubungan dengan Den Jail Singgi. Dan Den Jail Singgi sendiri sudah lama kawin. Tapi aneh, Nyai Dewi Sumbi baru kelihatan lagi di desa ini. Dan sudah lama menghilang. Kakang, kau lihatlah. Mereka nampaknya memperhatikan kita. Iya, Dewi. Mereka membicarakan kita. Nampaknya mereka merasa asing melihat kedatangan kita berdua. Benar, Dewi. Aneh. Mereka sepertinya sudah tidak mengenali aku lagi. Padahal kalau mereka tahu bahwa aku ini adalah sebenarnya penduduk asli desa ini, yang mereka kira gila dan menghilang. Kakang. Ya, Dewi. Kita harus mencari tempat penginapan. Malam ini, seperti yang sudah direncanakan Nini pada kita. Kita harus mendapatkan tempat dulu untuk bermalam. Bagaimana kalau kita nginap di warung Pak Tua? Tempat biasa dulu aku minum arak. Terserah kau saja, Dewi. Mari kita ke sana. Aku pun rasanya sudah lama tidak merasakan araknya Pak Tua itu. Jadi, kita ke tempat itu dan kita bermalam di sana. Ya. Baiklah, mari. Selamat bertemu lagi. Kalau tidak salah, kamu ini Nyai Dewi Sumbi, ya kan? Pak Tua ingatannya memang tajam. Pak Tua masih mengenal aku kan? Oh ya jelas Nyai, tentu. Nawang kecantikan Nyai itu loh yang bikin saya sulit untuk melupakannya. Pak Tua ini bisa saja. Itu siapa Nyai? Calon suamiku, Raden Adijaya. Oh, Raden Adijaya. Ya. Waduh, luar biasa. Nyai benar-benar hebat. Saya mengakui cara Nyai memilih laki-laki sebagai teman hidup. Wah, Nyai selalu mendapatkan laki-laki yang terhormat. Itu kan mesti Pak Tua. Begitulah seleraku. Oh ya, ngomong-ngomong, apa Nyai mau ke warung saya? Tentunya begitu Pak Tua. Oh. Sudah lama sekali aku tidak berkunjung ke warung ini. Iya. Pak Tua tentunya masih menyediakan arak kan? Oh iya, masih Nyai, masih. Wah, tapi bagaimana ya? Saya ini jadi bingung.
Kenapa Pak Tua? Pak Tua bingung? Iya. Apa yang dibingungkan? Tidak kok. Mari, silakan. Silakan, Nyai. Iya, mari Kakang. Waduh, gawat ini. Nyai Dewi Sumbi itu tidak tahu kalau di dalam sebenarnya ada Den Jail Singgi, bekas kekasihnya itu. Waduh, bagaimana ini jika mereka saling bertemu nanti? Waduh, aku akan masuk saja. Aku khawatir akan terjadi apa-apa. Hah? Kakang Jail Singgi? Dia berada di tempat ini. Dan siapa wanita yang bersamanya itu? Sepertinya aku kenal. Ya, itu keponakan Pak Dalil. Wanita itu Widari. Dewi, kenapa jadi diam di muka pintu itu? Mari masuk. Iya, mari Kakang. Dewi Sumbi dan Raga kemudian masuk ke dalam warung itu. Dan ketika keduanya tiba di dalam, tiba-tiba... Nyai, kaukah itu? Iya. Siapa perempuan itu, Kakak? Dialah Nyai Dewi Sumbi Widari. Cantiknya, tapi sayang, dia sombong, Kakak. Sepertinya dia tidak memperdulikan Kakang lagi. Lihat saja sikapnya tadi. Kakang menegur, tapi dia malah menjawab seenaknya dan meninggalkan begitu saja. Kau sepertinya membela aku, Widari. Kenapa kau tidak merasa cemburu? Kau aneh. Kau malah seperti memberi semangat ketidaksukaanku pada dia. Aku mengerti, Kakang. Bukankah dia itu bekas kekasih Kakang? Kakang? Iya. Siapa laki-laki yang bersamanya itu? Entahlah, mungkin kekasih barunya. Widari, mari kita pergi dari tempat ini. Rasanya aku muak sudah melihat wanita itu. Mari, Kakang. Kenapa dengan orang tadi, Dewi? Persoalan lalu. Sudahlah. Dia itu sudah bukan apa-apaku lagi. Aku sudah benci melihatnya. Nyai, ini araknya, Nyai. Terima kasih, Pak Tua. Iya, Nyai. Nyai, bukankah tadi itu Den Jail Singgi? Iya, memang kenapa? Bukankah dia itu... Aku sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan dia. Oh ya, siapa wanita yang bersamanya tadi, Pak Tua? Itu Widari, istrinya. Istrinya? Rupanya dia sudah kawin. Wah, itu sudah lama sekali kok, Nyai. Apa Nyai tidak melihat itu perutnya Widari tadi? Kan sudah gendut. Dia itu kan sedang hamil. Hamil? Iya. Biarkan sajalah, Pak Tua. Kakang, mari kita minum arak ini. Pantas. Kakang Jail Singgi merasa sakit hati dengan Nyai Dewi Sumbi itu. Rupanya dia wanita angkuh. Perubahan itu yang hingga kini membuatku berpikir, Widari. Aku pun baru bertemu lagi dengan dia. Dia kini seringkali menghilang. Dirinya seperti orang misterius. Aneh. Dan siapa laki-laki yang bersamanya itu? Sepertinya sepintas aku pernah mengenali wajah pemuda itu. Tapi aku lupa. Dia mirip dengan pemuda desa ini yang sejak lama menghilang. Siapa pemuda itu, Kakak? Entahlah, Widari. Tapi pemuda itu nampak mirip dengan pemuda Raga. Ya, namanya Raga. Tapi itu tidak mungkin. Raga tidak sebersih dan segagah pemuda tadi. Siapa Raga itu, Kakak? Pemuda gila. Penduduk desa ini yang sejak lama menghilang. Menghilang? Ya, dulu sejak peristiwa pembunuhan Nyai Dewi Sumbi itu. Jadi pemuda bernama Raga yang melakukan pembunuhan itu? Entahlah, Widari. Hingga kini persoalan itu belum terungkap. Kakang, rupanya kau tidak suka minum arak. Kenapa sejak tadi kau tidak menuang ke gelasmu? Aku memang tidak suka minum arak. Sudahlah. Tidak apa-apa kalau kau tidak suka minum. Nyai, bagaimana dengan rencana kita? Ya, seperti yang ditugaskan Nini kepada kita. Kita harus mencari berita-berita tentang musuh-musuh Nini itu. Kau tidak perlu terlalu tegang. Santailah.
Nanti malam kita bisa menikmati kebahagiaan. Kita berusaha sebisa mungkin untuk menutupi sinar matahari itu dengan bayangan telapak tangan kita. Mari kita mulai, Nilam. Kita konsentrasi dulu. Iya, mari kita mulai. Restu Singgih dan Nilam Cahya lalu memadukan tenaga dalamnya. Keduanya lalu memulai mengarahkan tapak tangannya untuk menutup sinar matahari yang memancar dari lubang itu. Bagus, cucu. Kalian berhasil menutup sinar matahari itu dengan bayangan tapak tangan kalian. Kalian kini sudah berhasil. Aku bangga, cucu. Nilam, kita akhirnya berhasil, Nilam. Lihatlah itu. Iya, kita berhasil menutup sinar matahari itu dengan bayangan telapak tangan kita. Iya, lihatlah telapak tangan kita. Bayangannya itu tepat berada di atas lubang itu. Bayangan itu menutupi pancaran sinar matahari yang masuk melalui lubang itu. Sejak lama kita melakukan hal itu, tapi tidak pernah berhasil. Baru kali ini kita berhasil. Perjuangan kita, Nilam, usaha kita. Itulah akhirnya kalau kita mau berusaha, kita mau bersabar dan ulet. Pekerjaan yang sulit bagaimanapun pasti dapat kita lakukan, meskipun jalannya sesulit apapun. Ya, baiklah, cucuku. Sekarang mendekatlah kalian kemari. Nilam, mari kita menghadap Eyang. Mari. Cucu-cucuku, Eyang kini bangga pada kalian. Karena kalian telah berhasil belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, Eyang. Sebenarnya, semula kami merasa putus asa dengan pelajaran yang Eyang berikan itu. Karena kami berpikir, adalah suatu hal yang tidak mungkin kalau kami harus bisa menutup pancaran sinar matahari itu dengan bayangan telapak tangan kami, Eyang. Ya, memang. Mempelajari suatu ilmu itu memang bukan suatu hal yang mudah, cucuku. Kita bagaikan batu alam yang disiram terus-menerus dengan air pancuran. Yang lambat laun, batu sebesar apapun akan melubang akhirnya. Maaf, Eyang. Kini saya ingin mendengar makna dan tujuan pelajaran kami itu. Baiklah. Pelajaran itu adalah perjuangan hidup kalian. Suatu pekerjaan yang tidak bisa diterima akal sehat memang membuat kita akan berpikir tidak mungkin. Tapi ketabahan, keuletan, dan perjuangan gigih terus-menerus, itulah yang bakal membawa kita pada keberhasilan. Kalian pun tahu, hidup adalah perjuangan. Kegagalan bukanlah merupakan pertanda bahwa perjuangan harus terhenti. Kegagalan adalah suatu keberhasilan yang tertunda. Nah, contoh kalian yang sudah begitu berjuang menjalankan pelajaran itu. Toh akhirnya kalian berhasil menutup pancaran sinar matahari itu dengan telapak tangan kalian. Walau kalian ketahui bahwa pada mulanya kalian seringkali gagal, bahkan putus asa. Sempurna sekali makna hidup itu, Eyang. Jadi pelajaran yang baru kami lakukan selama ini adalah itu semua maknanya. Oh, luar biasa, Eyang. Sesuatu yang berharga, Eyang. Takkan dapat terulang mencari persoalan hidup dengan makna itu, Eyang. Lalu, Eyang, tujuan dan kegunaannya apa? Tujuan pelajaran ilmu itu adalah mencegah kejaliman, cucu. Kejaliman yang nantinya bisa kalian lihat sendiri. Hal itu akan dilakukan oleh musuh besarku sendiri. Nini Pelet? Ya, benar, cucuku.
Sepak terjang yang dia lakukan sudah mulai menggejala kembali. Untuk itu, kalian pun harus segera turun untuk mencegah kejaliman itu. Kami hanya tinggal menunggu perintah, Eyang. Benar, Eyang. Kapan hal itu bisa kami lakukan? Menunggu saat yang tepat, cucu-cucu. Eyang tidak suka dengan kecerobohan dan nafsu. Hal itu bisa membahayakan diri kita sendiri nantinya. Nah, untuk itu, kalian perlu kematangan untuk terjun ke jalan kebenaran, memberantas segala bentuk kejaliman itu. Terima kasih, Eyang. Kami hanya menurut perintah Eyang. Bagus. Nah, sekarang pelajaran tahap terakhir yang akan kalian pelajari. Pelajaran ini menyangkut soal moral kalian, yang hanya mengharap kalian bisa melakukan pertapaan selama 1 malam saja. Yang hanya ingin kalian selalu tenang dalam menghadapi persoalan. Untuk itu, Eyang selalu menempa kalian dengan ketenangan jiwa. Nah, kini kalian boleh memulainya. Baik, Eyang. Mari Nilam, kita mulai. Eyang, apa sebaiknya kita mengambil tempat di atas batu itu? Iya, itu lebih baik, cucuku. Lakukanlah. Sementara itu, di sebuah hutan, nampak Manggala tengah giat-giatnya berlatih jurus-jurus silat yang diajarkan oleh Nenek Kliwon. 2, hiat. Iya. Terus, ayo. Terus. Ingat gerakan kaki dan tanganmu itu. Hai, siapa? Ya, cukup. Sudah cukup, anak bandel. Sudah. Bagaimana gerak-gerakanku tadi? Bagus. Kau sudah cukup menguasai jurus-jurus ilmu silat yang aku ajarkan itu. Kau tinggal menjalankan ilmu silumanku. Ilmu siluman? Iya. Ilmu siluman apa itu, Nek? Ilmu siluman buaya. Ilmu siluman buaya? Iya. Kau nantinya sewaktu-waktu bisa menjadi seekor buaya. Seperti aku ini. Aku sebenarnya berasal dari siluman buaya. Nenek jadi siluman buaya? Nah, coba perhatikanlah diriku baik-baik. Dengan perasaan tegang, Manggala memperhatikan Nenek Kliwon. Lalu beberapa saat kemudian, perlahan-lahan tubuh Nenek Kliwon itu berubah wujud menjadi seekor buaya. Benar. Nenek itu menjadi buaya. Rupanya dia tidak bohong. Ternyata dia memang berasal dari siluman buaya. Kau lihat siapa aku sebenarnya ini? Inilah wujud asliku yang sebenarnya. Nenek sebenarnya, Nenek berasal dari mana? Siluman buaya dari Sungai Linggarjati. Siluman dari Sungai Linggarjati. Daerah itu sepertinya aku pernah kenal. Sungai Linggarjati berada di sekitar Gunung Ciremai. Nenek itu sudah berubah kembali. Dia kini berwujud manusia seperti semula. Nah, anak bandel, kau bisa belajar ilmu dariku nanti. Kau kini sudah menjadi muridku. Aku tinggal menurunkan segala ilmu-ilmuku itu padamu nanti. Terima kasih, Nenek. Setan, itu di depan itu. Sosok putih melompat cepat sekali. Apakah benar itu setan? Sani, ya. Ayo kita buntuti sosok putih itu. Sani, kita harus hati-hati. Jangan sampai diketahui. Ayo kita buntuti sosok putih yang ada di depan kita itu. Iya, Ki. Mari. Kita harus sembunyi-sembunyi. Mari kita jalan. Ki Gede Kirom dan Sanik dengan hati-hati sambil berjalan menunduk-nunduk sembunyi.
keduanya membuntuti sosok putih yang mereka lihat di depannya. Namun Ki, kenapa tiba-tiba ada hembusan angin, Ki? Iya, aneh sekali. Ki Gede, sosok putih itu berhenti. Sembunyi, Ki. Iya. Untuk apa kalian mengikuti aku? Hah? Keluarlah kalian! Modar aku. Setan itu tahu kalau kita ikuti, Ki. Ki Gede, coba lihat, Ki Gede. Dia mengarah pada kita. Oh, rupanya setan itu seorang nenek tua, Ki. Dia mengenakan gaun serba putih. Bagus sekali gaun yang dipakainya itu, Ki. Siapa nenek itu dia? Iya. Aneh. Coba perhatikan kakinya itu. Dia tidak menginjak tanah, Ki. Kedua kakinya itu mengambang. Iya. Nenek itu pasti setan atau makhluk siluman. Kenapa kalian masih sembunyi? Keluarlah kalau kalian penasaran dengan aku. Ayo, keluar! Siapa kau, nenek tua? Rupanya kau ingin tahu aku. Iya, kami mau kenal denganmu. Siapa kau? Kalian ingin mengenal. Nah, tataplah diriku baik-baik. Kedua mata nenek itu menyala, Ki. Aneh. Matanya mencorot dan lidahnya panjang seperti lidah ular. Lihat kulit lukanya itu. Nampak berubah seperti kulit ular. Wajahnya bersih. Iya. Nenek tua itu berubah seperti ular. Jangan-jangan nenek tua itu makhluk siluman ular berkepala manusia, Ki. Ya, pasti dia makhluk siluman ular itu. Sebaiknya kita lacak. Ini penyakit namanya kalau kita dikasih. Ya, ayo lari, Ki. Mereka lari ketakutan melihatku. Rupanya kau benar-benar tidak suka minuman. Kau tidak suka minuman arak, Kakang. Kakang, ayo Kakang, berikan lagi aku sebotol arak. Kau sudah mabuk, Dewi. Sudahlah, hentikan minumnya. Baik. Aku akan menurutmu, Kakang. Patua. Apa di sini? Ada kamar kosong. Oh, ada, Nyai. Ada. Apa malam ini Nyai akan menginap di sini? Begitu? Iya. Aku butuh kamar kosong satu. Jangan khawatir. Kebetulan sekali. Memang saat ini saya menyediakan kamar kosong untuk menginap. Nyai bisa memakai salah satu dari kamar-kamar yang ada di atas itu. Jadi kau saat ini benar-benar menyediakan kamar untuk menginap. Oh, iya. Bagaimana kalau kita sekarang ke atas sana, Nyai?
Saya akan tunjukkan kamar kita. Mari, Nyai, mari. Mari. Ayo. Ayo, mari, Kakang. Tunggu. Orang nenek bungkuk dan pemuda itu. Ya, itu pemuda yang pernah datang kemari tempo hari. Dia itu Manggala. Ya. Manggala. Ingat saya. Siapa kau, Nenek? Kau mau apa? Aku juga akan menginap di tempat ini. Aku butuh kamar. Apa ada kamar yang kosong? Nenek butuh kamar juga. Oh iya, untuk anak bandel ini. Apa ada kamar yang kosong? Ada. Masih banyak kamar kosong di atas. Di mana kamar itu, Pak? Di atas sana. Gampang sekali pemuda itu. Nyai, mari kita ke atas. Dan kau anak muda, mari ikuti aku. Nenek, aku datang dulu ya. Iya. Mereka segera menuju ke atas kamar itu. Namun ketika mereka baru akan melangkah, mendadak muncul di atas tangga itu seorang nenek tua tengah duduk dengan tenangnya. Dialah Nini Pelet. Dia sudah ada di atas. Siapa nenek itu? Wah, aneh. Kenapa dia tiba-tiba ada di atas tangga ini? Dari mana dia masuk? Leon, rupanya kau ada di sini. Kau Nini Pelet. Suatu pertemuan yang tidak direncanakan, bukan? Rupanya kau sudah berhasil mewujudkan maksudmu itu, ya? Karena aku ingin membalas dendam dengan musuh-musuhku. Termasuk kau. Kaulah salah satu musuhku yang telah membuat suamiku Ki Rempang mayit tewas di tangan Ki Ojo. Rupanya pertemuan kita malam ini mengharuskan kita untuk membuat perhitungan kedua. Jadi kau ini masih dendam denganku? Tentu. Baik. Ayo, hadapilah aku. Ya. Dari tempatnya, dengan cepatnya Nini Pelet terbang menuju ke arah Nenek Kliwon. Kedua makhluk siluman itu kini nampak saling berhadapan. Apa kau masih berani menghadapi aku? Kau tidak takut kalau kini kau harus mampus di tangan. Kita lihat saja nanti. Nenek bungkuk itu. Perkelahian Nini Pelet dan Nenek Kliwon nampak begitu seru dan menegangkan. Karena keduanya memiliki kepandaian yang cukup tinggi. Namun Nini Pelet lebih banyak menyerang hingga selalu membuat Nenek Kliwon tersudut. Sementara Raka, Manggala, dan Dewi Sumbi serta Pak Tua, mereka menyaksikan perkelahian itu dengan terkagum. Mereka menghilang. Dewi, mereka menghilang. Iya. Nini dan Nenek itu menghilang. Tapi suara perkelahian mereka masih terdengar.
kedua orang itu menghilang. Kita lihat saja, Pak Tua. Nenek itu tiba-tiba muncul dan jatuh di atas meja itu. Nenek itu tiba-tiba muncul di hadapan Nenek Kliwon. Dia berdiri menghadapi Nenek Kliwon yang masih terbaring di atas meja itu. Aku belum merasa kalah, Mini Pelet. Tunggulah. Nenek Kliwon yang terbaring di tempatnya, mendadak tubuhnya berbalik merangkak bagai seekor buaya. Kemudian dirinya perlahan berubah wujud menjadi seekor buaya berkepala manusia. Lihatlah, nenek bungkuk itu wujudnya berubah menjadi seekor buaya berkepala manusia. Iya, Kakang. Nenek bungkuk itu telah menunjukkan wujud aslinya sebagai siluman buaya. Rupanya kau mengajakku berkelahi dengan cara seperti itu, Kliwon. Kau mewujudkan dirimu yang sebenarnya. Baiklah. Orang itu berubah menjadi ular berkepala manusia. Aneh. Nampaknya mereka berdua makan siluman. Mini Pelet yang berwujud ular berkepala manusia dan Nenek Kliwon yang berwujud seekor buaya berkepala manusia. Keduanya nampak sudah saling berhadapan. Kedua makhluk siluman itu sudah saling siap menyerang. Dan kemudian mereka keduanya berwujud binatang. Mereka itu adalah makhluk siluman. Mereka kini nampak berkelahi. Iya. Siapa sebenarnya mereka itu, Nyai? Kita lihat saja, Pak Tua. Oh, iya. perkelahian kedua makhluk siluman itu nampaknya berlangsung menegangkan dan hebat, di mana kedua makhluk itu saling menyerang dengan ganas. Mini Pelet yang berwujud ular berkepala manusia lebih banyak menyerang dengan ekornya yang seringkali disabetkan pada makhluk siluman buaya itu. Makhluk siluman buaya nampak lebih banyak menghindari, sambil menganga-ngangakan mulutnya penuh dengan gigi tajamnya yang siap memangsa musuhnya. Nenek Kliwon nampaknya tidak diberi kesempatan. Makhluk siluman ular itu terus menyabetkan ekornya. Makhluk siluman buaya itu menghilang. Nini berhasil mengalahkannya. Dewi, pemuda itu juga menghilang. Ya, pemuda itu menghilang. Dia menghilang bersama menghilangnya makhluk siluman buaya itu. Ya, mungkin pemuda itu dibawa menghilang dengan gurunya itu. Benar. Makhluk siluman buaya gurunya itu pasti yang membawa pemuda itu. Kakang, lihat itu. Ini sudah menampakkan wujudnya semula. Dia sudah menjadi manusia biasa lagi, Kakang. Dewi dan kau, Raden Adijaya, kalian bisa menyaksikan sendiri. Itulah salah satu dari musuhku. Tapi kalian harus lebih hati-hati. Karena masih banyak lagi musuh-musuhku yang belum aku ketahui tempat-tempatnya. Maaf, Nini. Kami tadi sebenarnya ingin membantu Nini, tapi kami tidak berani mengusik perkelahian ini. Sudahlah. Yang penting, aku berhasil menaklukkan musuhku, si Nenek Kliwon, makhluk siluman buaya itu. Iya, Nini. Dewi Sumbi itu nampaknya sudah kenal sekali dengan nenek itu. Dia memanggilnya Nini. Pak Tua, kenapa bengong begitu? Oh, iya. Mari kita ke atas. Oh, iya, mari, Nyai. Mari. Mari, Kakang. Iya. Bagaimana dengan Nini itu? Siapa yang Pak Tua maksud? Oh, itu nenek itu yang menghilang. Dia kan menghilang, toh, Nyai?
Dia sudah di atas kamar itu, Pak Tua. Apa benar begitu? Ayolah, kita ke atas, Pak Tua. Nenek itu sudah ada di dalam, Nyai. Ayo, masuk, Dewi. Masuklah kalian. Walah. Dari mana dia masuk? Aduh, padahal pintu kamar ini dikunci. Iya, pantas. Dia itu kan siluman. Kakang, mari masuk. Ya. Pak Tua, sudahlah. Sampai di sini saja kau antar kami. Iya. Saya permisi, Nyai. Nanti kalau Nyai perlu apa-apa, panggil saja saya, ya. Ya, baik. Benar-benar aneh. Nyai Dewi Sumbi itu ternyata memang sudah kenal dengan makhluk siluman ular itu. Mau apa mereka sebenarnya di dalam kamar itu? Aku kok jadi curiga. Dan ya rasanya penasaran juga. Aku akan mengintip dari lubang kunci pintu ini. Apa sebenarnya yang tengah mereka lakukan di dalam kamar itu? Aneh. Kok kamar itu nampak gelap sekali? Aku tidak bisa melihat apa-apa di dalamnya. Apakah yang tengah dilakukan Dewi Sumbi, Raga, dan Nini Pelet sebenarnya di dalam kamar itu? Hingga membuat Pak Tua pemilik tempat itu menjadi curiga dan penasaran penuh keheranan. Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet. Sampai jumpa.